Ya, terima kasih Bapak Ibu semua dari lingkungan UPT Angkutan Sekolah. Hari ini kita sharing ya, kita berdiskusi masalah pengadaan via e-katalog. Langkah-langkah apa yang harus Bapak Ibu lakukan dan mitigasi risikonya ya. Supaya nanti Bapak Ibu, tujuan saya Bapak Ibu mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan, tapi jangan nabrak-nabrak aturan yang ada. Oke, apa yang harus Bapak Ibu nanti perhatikan ya kalau nanti Bapak Ibu belanja pengadaan barang dan jasa. Yang pertama adalah dasar hukumnya ya Bapak Ibu ya. Dasar-dasar hukum yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Yang pertama Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya yang baru ya, Perpres 46 tahun 2025. Salah satu yang nanti Bapak Ibu perhatikan, walaupun ini e-katalog, e-purchasing, karena nilainya di atas 100, ini harus ada HPS. Ya, karena HPS itu nanti di-upload. Yang kedua, karena ini nanti di atas 200, harus ada jaminan pelaksanaan. Ya, nanti Bapak tolong perhatikan Perpres 46 tahun 2025. Yang terakhir, pastikan nanti Bapak Ibu pada saat pengadaan barang, pastikan pada saat diserah terimakan, barangnya fungsional. Artinya mobilnya bisa dipakai. Bisa dipakai artinya secara fisik mobilnya sudah ada, berfungsi ya Bapak Ibu ya. Dan berikut surat-suratnya. Ada mobilnya, mungkin ada STNK-nya, ada BPKB-nya. Karena ini mobil modif, mungkin ada SKRB-nya, surat keterangan rancang bangunnya. Ya, supaya mobil ini layak operasi. Ya Pak ya. Ini yang harus Bapak perhatikan ya. Karena titik serah pengadaan itu harus fungsional ya. Nah, ini aspek-aspek lain yang harus Bapak Ibu perhatikan. Oke. Nanti dalam tahap pengadaan via e-purchasing, ini hal-hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Tadi kita udah diskusi panjang ya Pak ya. Masalah pada saat perencanaan, tolong Bapak Ibu perhatikan tadi, tolong dibuat yang namanya tadi dokumen identifikasi kebutuhan. Tolong diidentifikasi kebutuhannya. Berapa sih jumlahnya, mana sih jalurnya, dan seterusnya. Tolong dituangkan ke dalam form identifikasi kebutuhan. Karena nanti Bapak Ibu ditanya sama auditor, pertanyaan pertama pasti akan dikejar bagaimana identifikasi kebutuhannya. Bagaimana analisanya? Ya tadi yang Bapak sampaikan, tolong dituangkan secara tertulis. Jangan lisan ya, tertulis. Karena nanti diminta itu ya, data identifikasi kebutuhannya. Kemudian nanti Bapak tetapkan speknya. Ya, tetapkan speknya. Tadi perlu nih nampung tadi untuk nampung penumpang yang berkursi roda yang kapasitas berapa banyak. Untuk yang penumpang berdiri berapa banyak. Kan di Pabel ini nggak cuma yang pakai kursi roda, mungkin ada yang juga pakai tongkat gitu ya. Spesifikasi teknisnya ya, yang bisa mengangkut penumpang dengan aman. Ya, dengan aman. Speknya kayak apa? Mungkin nanti modifikasinya. Mungkin perlu sistem hidrolik buat ngangkat kursi roda. Mungkin perlu layar yang di situ ada pembawa bahasa isyarat, ada videonya dan seterusnya. Nanti tolong diperhatikan. Ini di tahap perencanaan, ya, di tahap perencanaan, ya. Setelah perencanaan ini selesai, ya, data identifikasinya ada. Nanti Bapak Ibu input ke dalam RUP, sirup pengadaan bis berapa unit. Ya, untuk kaum difabel. Kemudian Bapak Ibu nanti lanjut ke tahap persiapan. Nah, nanti kita bahas nih satu persatu ya. Pertama, Bapak Ibu perhatikan rambu-rambunya di Perpres 46 tahun 2025 untuk penambahan tugas PA. Kalau di Pemda ini gak ada, adanya di kementerian dan lembaga. Yang kedua, penambahan tugas PPK. Di sini PPK wajib mengalokasikan 40% untuk produk UMKM. Kalau ini nggak bisa nih UMKM, kalau untuk pengadaan bis. Ya mungkin yang non-UMKM. Terus nanti Bapak Ibu menginput e-kontrak, mengendalikan dan menilai kinerja. Jadi nanti Bapak Ibu tolong perhatikan, setelah paket bis ini selesai, jangan lupa isi nilai kinerja penyedianya. Ya, nilai kualitas dan kuantitasnya, isi biayanya, waktunya, sampai pelayanannya. Nah, nanti tolong perhatikan nih.
Ini KPA, KPA merangkap PPK. Ya, yang pertama pastikan KPA yang merangkap PPK ini mohon maaf, udah lulus level 1 belum minimal. Punya sertifikat sesuai tipologi lebih bagus, C, B, atau A. Kalau kagak punya, minimal lulus level 1. Kalau kagak punya, minimal sertifikat kelulusan. Kalau kagak punya juga, minimal pernah ngikut pelatihan. Kalau nggak punya, mohon maaf, ikut pelatihan dulu. Kalau nggak nanti jadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini nanti Bapak kalau prosesnya via mini kompetisi. Nah, ini nanti lewat Pokja pemilihan. Ini rambu-rambu pertama yang harus Bapak Ibu taati sebelum memulai proses pengadaan. Nah, berarti nanti ada pelaku pengadaan nih. Ada PA, KPA ya, Kepala UPAS. Ada PPK, ngerangkap. Ada pejabat pengadaan, ada Pokja kalau nanti prosesnya mini kompetisi. Oke ya, kita lewat. Nah, saran saya, Bapak Ibu dari sekarang itu membentuk tim teknis supaya tim teknis ini bisa menerjemahkan ke dalam bahasa teknis karakteristik mobil yang mau diadakan, bis yang mau diadakan itu yang seperti apa, spek teknisnya. Tadi Bapak bilang, ini perlu bis yang medium, 3/4 misalnya. Kapasitasnya berapa? 35 orang. Nah, ini yang Bapak angkut kaum difabel. Nah, ini yang silakan Bapak Ibu nanti diterjemahkan, dibantu speknya oleh tim teknis. Saran saya, silakan Bapak bentuk tim teknis. Mungkin ada orang yang ahli transportasi, manajemen transportasi. Tadi menghitung jumlah tingkat keterisian penumpang. Nanti itu bagi yang pertama. Yang kedua, mungkin orang mesin kali ya. Orang mesin yang memang nanti modifikasinya perlu yang seperti apa mesinnya. Ya, silakan nanti ya. Orang teknik mesin Bapak hire ya untuk jadi anggota tim teknis. Bentuk legal formalnya adalah di SK-kan oleh KPA, PA atau KPA. Kenapa? Karena nanti Bapak pada saat di audit ditanya, ini PPK bikin speknya sendirian atau oleh tim. Kalau nanti PPK-nya jawab, saya dibantu oleh tim, pasti auditor akan nanya, mana SK-nya? Orang-orangnya, si A, si B, si A ngerjain apa, si B ngerjain apa, si C ngerjain apa, silakan dibentuk oleh tim teknis. Boleh dari internal dishub, boleh. Boleh gabungan dengan SKPD lain, OPD lain, apakah di Dinas Pendidikan atau yang lain. Atau mungkin Bapak perlu meng-hire orang dari luar. Dari luar itu apakah dari Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat, atau mungkin perlu orang dari kampus, universitas, supaya tim ini berkolaborasi, bersinergi, bisa merekomendasikan spek teknisnya yang terbaik seperti apa. Legal formalnya, nanti Bapak buat SK tim teknis. Gimana SK-nya? Nah, kira-kira nanti seperti ini, ya. Nih, mungkin Bapak perlu SK tim teknis. Ya, silakan di SK-kan. Ya, dihasilkan oleh PA-KPA, tugas-tugasnya apa saja, merekomendasikan, tadi mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana, dan seterusnya, siapa aja orangnya, nanti ditandatangan oleh KPA di sini, ya, ditandatangan oleh KPA, siapa aja nih orangnya, silakan, boleh dari internal, boleh dari eksternal. Ya Pak ya, silakan. Jadi sejak awal saran saya, Bapak memitigasi risiko, untuk mendapatkan spek terbaik, apakah PPK bisa sendiri? Kalau nggak bisa, ya silakan dibentuk tim teknis. Ya, KPA, PA, KPA membentuk tim teknis, meng-SK-kan orang-orangnya. Boleh dari internal, boleh dari eksternal. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, ada tim teknis, ada tim ahli, dan ada tim pendukung. Membantu urusan administrasi dan keuangan. Oke. Udah ada PA-KPA, sudah ada tim teknis dan tim pendukung. Nanti Bapak perhatikan, e-purchasing hukumnya wajib. Ya, e-purchasing hukumnya wajib. Nanti Bapak cari, produk yang Bapak butuhkan ini, ada nggak di e-katalog? Dulu pakai katalog, sekarang ada. Ya, nanti Bapak ada proses, sebelum Bapak ngeklik, ada proses yang namanya mengecek kesesuaian spek, ya Pak ya. Oke, sekarang di e-purchasing ada, berarti Bapak wajib ya e-purchasing. Nah, kalau Bapak non e-purchasing pakai dua ketentuan ini, ya. Oke, kita lanjut. Nanti Bapak review.
cek ternyata barangnya ada di e-katalog. Oke, nggak masalah. Nah, karena barangnya ada di e-katalog, ya, berarti kalau di bawah nanti di atas 200 itu yang mengklik PPK. Di bawah 200 itu yang mengklik adalah pejabat pengadaan. Nanti ke depan, ya, kalau revisi Perlem 9 keluar, itu nanti khusus mini kompetisi oleh Pokja Pemilihan. Oke, kita bahas sekarang yang ada ya. Bapak prosesnya katakanlah via nego, berarti kemungkinan diklik ya oleh PPK. Oke. Nah, prosesnya ada dua pilihan. Bisa melalui nego, bisa melalui mini kompetisi. Kalau melalui nego, berarti nanti Bapak pilih salah satu penyedia yang memberikan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan bisa memberikan harga terbaik. Harga terbaik artinya harga yang paling value for money. Ya, Bapak beli barang sampai dengan fungsional dengan harga pasar yang wajar. Ya, Bapak nanti pada saat nego, harga nego adalah harga terima mobil siap operasional. Bukan sasis doang, bukan bodi doang, Bapak terima mobil plus bodinya plus surat-suratnya, tinggal grem gitu. Ya, itu yang nanti kalau Bapak ada penyedia yang terbaik ya silakan pakai jalur nego. Tapi kalau Bapak cek nanti di katalog, ini barangnya ini bisa disediakan, PTA bisa, PTB bisa, ya silakan. Kalau penyedianya banyak, barang yang Bapak butuhkan bisa disediakan oleh 2 atau lebih penyedia. Nah, atau penyedia lain dengan produk sejenis yang sama, banyak. Nah, ini bisa mini kompetisi. Tapi kalau Bapak mungkin prosesnya bulan September atau Oktober, ini kemungkinan mini kompetisinya sudah ke Pokja. Ya. Oke, kita bahas yang pertama. Tadi Bapak sudah ada dokumen identifikasi kebutuhan, sudah ada dokumen spek, sudah ada dokumen RAB, sudah diinput ke dalam aplikasi Sirup. Tantangan Bapak adalah, ya tadi yang saya sampaikan, tantangan Bapak adalah volume barang yang dibeli banyak. Yang kedua, waktunya singkat. Ini yang menjadi tantangan Bapak Ibu semua. Tolong nanti diperhatikan, diidentifikasi kondisi lapangannya. Bapak Ibu harus punya kesadaran situasional. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan di tahap persiapan? Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah pemilihan produk. Nah, sekarang Bapak melakukan pemilihan produk itu gak apa? Langkah-langkahnya. Pertama, Bapak cari di antara berbagai produk yang tayang di e-katalog, mana yang speknya paling sesuai. Di antara berbagai produk, mana yang TKDN-nya paling tinggi. Di antara berbagai produk, mana yang memprioritaskan kepada usaha kecil. Nah, kalau Bapak mungkin kalau mobil nggak bisa lah. Ya, berarti non UMKK. Yang terakhir, mana yang memberikan harga terbaik. Bahasanya tadi Bapak mau beli mobil 300 juta. Mana dengan angka 300 Bapak bisa memberikan yang terbaik. Dapat yang terbaik. Ya, ini yang harus Bapak Ibu pertimbangkan. Nah, sekarang caranya gimana? Cara yang pertama, Bapak browsing-browsing di internet. Ya, Bapak browsing-browsing di katalog ya, Bapak browsing-browsing ya, Bapak cari. Nah, ini menu pencarian yang Bapak Ibu bisa lakukan ya. Bapak cari produknya apa, fungsinya apa, dan seterusnya dan seterusnya. Ini Bapak bisa lakukan pencarian. Nah, ternyata setelah Bapak browsing-browsing ya, yang bisa memenuhi dengan kapasitas yang Bapak butuhkan tadi, mobil medium, kapasitas 35 orang dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata ada berapa merek? Ada Pak 3 merek atau 2 merek. Merek A dan merek B. Ya, Bapak ada 2 merek, A dan B. Nah, dari 2 merek ini Bapak cek mana yang paling sesuai. Bapak perlu melakukan penilaian kesesuaian spek. Oke ya. Apa yang harus Bapak lakukan? Ya, apa yang harus Bapak lakukan? Tadi PPK dibantu oleh tim teknis. Melakukan apa? Pertama, setelah Bapak Ibu punya pilihan, ya, setelah Bapak browsing-browsing, ya, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya PPK dibantu oleh tim teknis itu membuat yang namanya kertas kerja spek teknis. Dia perlu mobil yang kapasitasnya berapa, yang dimensinya berapa, panjang, lebar, tingginya, ya. Perlu mobil
yang daya tampungnya berapa. Perlu mobil yang AC-nya berapa PK, dan seterusnya, dan seterusnya. Buat kertas kerja. Waktu pelaksanaan kapan? Pelayanannya apa? Buat kertas kerja. Ternyata hasil browsing-browsing ya, Bapak perlu informasi yang lebih dalam. Kalau beli barang-barang umum cuma kertas ya Bapak lihat foto aja udah nggak ada masalah. Cuman beli kertas, beli tuner. Itu barang sederhana. Ya, nggak perlu. Tapi kalau Bapak beli mobil, beli lip, oh, jangan. Bapak perlu informasi yang mendalam tentang karakteristik barang yang Bapak Ibu mau beli. Supaya tadi Pak, ini barangnya bukan barang murah, barang mahal. Ya, Bapak bisa undang, ya Bapak harus lakukan yang namanya request for information. Request for information tadi, Bapak Ibu meminta informasi sebanyak-banyaknya tentang produk yang Bapak Ibu butuhkan. Tadi tuh Bapak Ibu sudah mengidentifikasi secara umum, perlu identifikasi secara detail. Ya, perlu informasi secara detail. Nah, untuk mencari informasi secara detail itu banyak cara. Pilihan pertama, Bapak undang penyedianya ke sini. Dia paparan. Dia jelasin produk yang dia tawarkan seperti apa, karakteristiknya, panjang lebarnya, tingginya, cc-nya, jumlah krunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Silakan Bapak sampaikan. Bisa itu cara yang pertama dengan cara mereka paparan. Kalau perlu bawa ke sini produknya, didemokan. Ya, kira-kira seperti itu. Itu bisa Bapak lakukan namanya RFI. Cara yang pertama, secara offline. Jangan lupa nanti ada surat undangan, ada daftar hadir, ada daftar pertanyaan yang nanti Bapak Ibu perlu tanyakan kepada vendor yang bersangkutan. Merek A dan merek B. Ini ada undangan. Jadi undangan itu dengan cara bisa dengan paparan secara offline. Jangan lupa. Kalau Bapak, maaf ya, kalau Bapak paparan, tolong lakukan secara formal. Ada surat undangan, ada daftar hadir, ada daftar pertanyaan, dan ada jawaban dari si vendor. Ini Bapak undangan nih kepada vendor-vendor untuk, nah ini daftar informasi yang Bapak Ibu perlu minta. Silakan Bapak sesuaikan dengan karakteristik produk yang Bapak Ibu butuhkan. Ya, silakan Bapak sesuaikan dengan kebutuhan Bapak. Daftar informasi ini. Nah, supaya nanti mereka paparan di hadapan tim teknis. Nanti kalau mereka udah datang, udah paparan, PPK oleh tim teknis membuat berita acara di antara berbagai produk, gitu ya Pak ya. Misalnya produk merek A, produk merek B, nanti PPK dibantu oleh tim teknis itu menimbang-nimbang. Kalau bahasanya tadi menimbang-nimbang, ya. Menimbang-nimbang parameternya apa? Pertama, spek mutu. Yang kedua, mutu itu apa? Bisa berdasarkan kinerja. Misalnya mobil ini kecepatannya berapa, tingkat konsumsi BBM-nya berapa, daya tampungnya berapa, sanggup jalan berapa kilometer, dan seterusnya. Ini namanya spek mutu. Ya, bisa berdasarkan spek teknis, bisa berdasarkan spek kinerja. Ini mutunya. Nah, yang kedua, spek jumlahnya. Tadi Bapak perlu mobil. Total mobilnya sekian. Satu mobil nanti terdiri dari apa aja tuh? Mungkin mobil itu ada mesinnya, ada bodinya, ada mungkin aksesorisnya, ada mungkin AC-nya, ada mungkin entertainmentnya, TV-nya gitu kan, terhubung dengan internet, dan seterusnya, dan seterusnya. Silakan Bapak sampaikan ya karakteristik volumenya, ya jumlah dalam satu produk itu terdiri dari apa aja. Yang kedua tadi Bapak spek waktunya. Bapak punya waktu pendek. Nanti Bapak tanya, Pak, Bapak punya nggak kapasitas produksi sesuai dengan volumenya Bapak banyak? Dia sanggup nggak memproduksi barang tersebut? Yang berikutnya spek pelayanan. Spek pelayanan itu apa? Tindakan atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh penyedia sampai barang yang Bapak Ibu beli berfungsi. Itu spek layanan. Apa? Mungkin penyedia ngadain mesinnya, produksi karoserinya, kemudian ngurus SKRB-nya, nanti diperiksa, diuji, datang ke sini. Setelah datang ke sini, diurus surat-suratnya. Ya, jangan sampai jadi mobil bodong. Kan mobil diurus surat-suratnya, STNK, BPKB, itu titik serahnya. Nah, Bapak tentukan, Pak, titik serahnya sampai mana nih? Bisa nggak sampai semuanya beres? Semuanya beres itu apa? Ada plat nomornya, plat merah, ada STNK, ada BPKB. Nah, ini harus Bapak tentukan spek pelayanannya. Nah,
Ini ada banyak cara. Bisa berdasarkan sesuai atau tidak sesuai. Nah, kalau misalnya sesuai semua, bisa aja nih, misalnya Bapak pakai bobot persentase, bisa aja menggunakan skala Likert. Jadi tim teknis menilai merek A sama merek B, mana yang paling memberikan value for money. Ya, misalnya, dikasih skor. Misalnya merek A skornya 9, merek B 7. Nah, artinya nanti PPK ngeklik ke yang skornya paling tinggi. Karena paling memenuhi semua syarat ini. Ya, kira-kira begini. Ini dalam rangka menentukan spek yang sesuai dan dalam rangka menentukan siapa penyedia yang punya kapasitas yang sesuai. Apalagi volumenya banyak, waktunya singkat. Ini Bapak harus pilih yang benar-benar qualified. Nah, ini yang perlu Bapak perhatikan. Ya, bikin ya berita acara RFI-nya seperti ini. Supaya nanti Bapak kalau ditanya, gimana cara Bapak menentukan kesesuaian spek? Jawab, pakai data. Oke, udah cek nih kesesuaian speknya. Ya, kita balik lagi ke teorinya. Jadi, langkah pertama adalah Bapak browsing-browsing menentukan kesesuaian spek. Spek mutu, spek jumlah, spek waktu, spek pelayanan. Udah ketemu jatuhnya kepada merek A atau merek B. Berikutnya apa? Bapak tentukan prioritas TKDN-nya, ya. Nanti Bapak pakai 4 layer. Mana yang ber-TKDN di atas 40, mana yang di bawah 25, di bawah 40, mana yang di bawah 25, yang terakhir mana yang ber-PDN. Kalau ternyata belum bersertifikat PDN, dia harus self declare. Surat pernyataan dari ATPM, kandungan TKDN-nya berapa persen. Kalau belum bersertifikat, kalau sudah punya lebih baik. Minta fotokopi sertifikatnya. Nah, kemudian ini Bapak bisa pencarian menggunakan 4 layer ini. Kalau nggak ada, baru self declare. Nah, kemudian prioritas usaha kecil ya. Pasti saya yakin ini bukan usaha kecil. Langsung Bapak sebutkan. Kenapa non kecil? Bapak tuliskan. Kenapa di dalam dokumen persiapan nanti tuliskan? Karena pekerjaan ini memerlukan kompetensi teknis. Pertama apa? Perlu tenaga teknis atau tenaga ahli yang bersertifikat. Perlu kapasitas produksi yang besar. Perlu peralatan khusus untuk memproduksi kendaraan. Nah, ini artinya pekerjaan ini perlu kompetensi teknis. Yang berikutnya, nanti Bapak susun HPS-nya. Ya, karena ini pasti di atas 100, Bapak Ibu harus ada HPS. Pasti Bapak akan dikejar HPS-nya berapa? Purchasing di atas 100 juta, wajib ada HPS. Nah, sekarang Bapak hitung. Gimana cara ngitung HPS-nya? Ini sumber datanya. Kalau Bapak beli ATK, pakai harga setempat. Kalau mungkin jasa outsourcing, pakai yang nomor 2. Kalau konsultan, pakai yang nomor 3. Nah, kalau ini Bapak pakai yang nomor 4. Daftar harga yang dikeluarkan oleh pabrikan atau distributor. Ya, tuh. Ini kemungkinan yang nomor 4. Atau inflasi tahun sebelumnya, atau hasil perhitungan konsultan. Ini sumber data. Nah, kemudian Bapak Ibu hitung. Nah, Bapak Ibu hitung, untuk mendapatkan barang ini perlu komponen biaya apa saja. Mungkin tadi Bapak komponen-komponennya apa saja. Ada mesin, ya, ada sasisnya, nah, ada perangkat-perangkat pendukungnya. Ya. Nanti ada pengiriman, mungkin ada instalasi. Nanti untuk para operator, supirnya dan mekanik perlu pelatihan nggak? Kalau perlu, berarti perlu ada pelatihan. Nah, ini nanti baru ditotal berapa rupiah ini yang menjadi nilai HPS-nya. Itu yang nanti harus Bapak perhitungkan begini. Komponen-komponen biayanya. Karena ini nanti Bapak di sistem itu akan diminta mengupload dokumen persiapan purchasing. Ini kali ini kita tinggalkan saja karena nggak relevan untuk Bapak. Nah, sekarang setelah data-data tadi jadi, ya, setelah data-data tadi terkumpul, langkah berikutnya apa? Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen persiapan e-purchasing. Baik versi 5 maupun versi 6. Apa yang harus Bapak Ibu siapkan? Jadi, PPK dibantu oleh tim teknis menetapkan spesifikasi teknisnya itu seperti apa spek teknisnya. Tadi Bapak perlu kendaraan yang seperti apa? Silakan tuangkan secara tertulis. Berikutnya apa? Tuangkan prioritas TKDN-nya. Tuangkan prioritas UMKM-nya. Kalau tidak menggunakan UMKM, jelaskan
Apa alasannya? Karena pasal 65 itu begini. Paket sampai dengan 15 miliar itu diperuntukkan untuk UMKM, kecuali memerlukan kompetensi teknis. Ya, kalau nilai Bapak di atas 15 berarti non UMKM. Ya, kemungkinan di atas 15. Nah, kemudian Bapak tuliskan 1 unit kendaraan alat harga HPS-nya berapa? Kalau 25 jadi berapa? Gitu ya. Bapak tuliskan di sini. Jangan lupa nanti nih ditetapkan oleh PPK. Nanti kalau sudah, jangan lupa ini dikonvert ke PDF karena nanti ini di-upload. Tolong data ini disusun dengan baik, dengan benar, udah bisa dipertanggungjawabkan karena ini nanti harus di-upload, convert ke PDF, upload. Nah, perlu tanda tangan? Iya, karena di Perpres disebut HPS itu sah apabila ditetapkan oleh PPK. Tanda tangan, stempel. Karena nanti di sistem akan diupload. Hati-hati, sebelum diupload dicek dulu emang udah benar upload. Karena ini menjadi data digital. Ya, jangan sampai asal-asalan yang diupload. Nah, di Perpres, di KPK LKPP 177 itu disiapkan seluruh tahapan e-purchasing. Nah, ini harus didokumentasikan. Bapak Ibu tadi nyiapin dokumen perencanaan, identifikasi kebutuhan, tolong didata. Bapak Ibu melakukan RFI, melakukan pengecekan kesesuaian spek, penentuan prioritas TKDN, prioritas UMKM, HPS, tolong didokumentasikan karena ini menjadi objek audit. Ya, objek audit. Jangan udah diaudit baru nyari, jangan salah kaprah karena Bapak nanti sistem akan diminta tuh diupload. Hati-hati ya, begitu Bapak membuat paket akan diminta mengupload dokumen persiapan. Oke, udah siap nih dokumen persiapan. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya, sebelum Bapak yakin ngeklik PTA atau PTB, tolong klarifikasi dulu. Kalau barang-barang sederhana di sistem tuh ada fasilitas chatting. Ya Pak ya, fasilitas chatting. Tapi kalau mungkin ini pekerjaannya kompleks, seringkali saya sarankan dipanggil dulu penyidiknya diklarifikasi teknis. Apa yang perlu diklarifikasi? Kita klarifikasi teknisnya. Ini barangnya apa? Fungsinya apa? Merek tipenya apa? Kinerjanya bagaimana? Spek teknisnya seperti apa? Tadi Bapak ya, spek teknis panjang, lebar, tinggi, kapasitas angkut penumpang, kursinya berapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Silakan Bapak klarifikasi teknis. Sesuai atau tidak. Kemudian tadi jumlahnya, mungkin ada alat utama, ada aksesoris, dan seterusnya. Waktu pelaksanaan, tolong Bapak cek dulu. Ya, tadi masa tunggunya, kapasitas produksinya, teskomnya, dan seterusnya. Kemudian spek pelayanannya perlu apa aja. Nanti Bapak tuliskan sesuai atau tidak sesuai. Ya, ini tolong Bapak tuliskan. Klarifikasi teknis. Ya, ini ada namanya klarifikasi teknis. Jangan main asal beli. Jangan main asal beli. Kalau semua udah clean and clear, silakan nanti PPK membuat paket di sistem. Ya, kemudian bikin paket di sistem, lakukan negosiasi. Nanti kan di sistem tuh ada aplikasi ajukan nego, nanti penyedia jawab. Ya, ingat harga itu harga fungsional. Ya, harga yang Bapak beli harga fungsional. Nego sepakat. Nah, ingat Bapak, kalau karena nilai di atas 200 harus ada jaminan pelaksanaan. 5% dari nilai kontrak. Ya, 5% dari nilai kontrak. Nah, kalau penyedia sudah menyerahkan jaminan pelaksanaan, ya silakan tanda tangan kontrak. Sekarang kan tanda tangan kontrak itu BSRE ya, tanda tangan elektronik. Ya Pak ya. PPK tanda tangan, penyedia tanda tangan elektronik. Nah, karena ini Bapak pekerjaannya tidak sederhana, cukup nggak surat pesanan doang? Nggak cukup. Tolong Bapak Ibu siapkan SSUK dan SSKK. Ya, tolong Bapak Ibu siapkan SSUK dan SSKK-nya. Nanti kewajibannya penyedia ngapain aja, kewajibannya PPK ngapain aja. Nanti syarat diterima barang apa aja. Mungkin Bapak Ibu minta COO, Certificate of Origin, surat keaslian mesin. Mesinnya merek A atau merek B. Dan mesinnya baru. Mungkin Bapak minta sertifikat
produksi. Mungkin Bapak minta sertifikat kelayakan, misalnya sertifikat SKRB, dan seterusnya. Nanti mungkin perlu minta STNK dan BPKB. Nah, ini tolong dituliskan di dalam SSUK dan SSKK. Syarat-syarat pekerjaan tersebut dinyatakan selesai apa aja. Ujinya bisa aja dua. Bisa uji di namanya factory acceptance test. Jadi kalau misalnya dari pabriknya di mana? Begitu mobilnya udah jadi, bisa aja Bapak ditelepon, "Pak, ini mesinnya udah jadi." Sebelum dikirim, boleh tim teknis melakukan namanya FAT, factory acceptance test. Diuji di pabriknya dan diuji lagi di on-site. Namanya site acceptance test. Ya, silakan jika diperlukan. Apakah cukup SAT atau perlu FAT? Ya, jadi jangan sampai misalnya udah jadi Pak, begitu dikirim ke sini banyak rusak, dibawa lagi ke sana kan makan waktu. Nah, kalau pekerjaan-pekerjaan yang tidak sederhana, boleh nanti Bapak mensyaratkan pengujiannya dua. Pengujian FAT. FAT itu namanya factory acceptance test. Pengujian di pabriknya gitu bahasa saya. Ya. Saran saya kalau ini Bapak pakai dua pengujian, FAT, Factory Acceptance Test, uji di pabrik dan uji di lokasi, di on-site. Kalau di lokasi itu namanya SAT, Site Acceptance Test. Pemeriksaan dan pengujiannya di lapangan. Nanti Bapak tuliskan di dalam SSUK dan SSKK. Ya, kalau nanti sudah kontrak, sudah ada jaminan, sudah ada kontrak, nanti kan sebelum pekerjaan itu dibayar harus diserah terimakan. Tadi sebelum serah terima harus ada, saran saya tadi pemeriksaannya lebih baik 2 kali, FAT dan SAT. Ini kira-kira jangan lupa nanti setelah serah terima jangan lupa dilakukan penilaian kinerja penyedia. Kalau udah gini apa? Bayar. Udah selesai.